Jakarta, kota yang penuh semangat, punya masa lalu yang penuh sejarah. Sebelum gedung-gedung tinggi dan jalanan yang ramai, dulu ada Batavia. Pada abad ke-16, tanah ini adalah pelabuhan penting yang dikuasai Kesultanan Banten. Orang Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang, tertarik dengan perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Mereka mendirikan pos perdagangan, tetapi kehadiran mereka tidak lama. Pada tahun 1619, Belanda datang dengan ambisi mereka sendiri. Dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen, mereka merebut pelabuhan dan menghancurkannya. Dari abu kota tua itu, Batavia lahir, dinamai menurut nama nenek moyang orang Belanda. Batavia terletak strategis di Sungai Ciliwung, menawarkan akses ke Laut Jawa dan sekitarnya. Perusahaan Hindia Timur Belanda, sebuah perusahaan dagang yang kuat, melihat potensinya. Mereka mengubah Batavia menjadi markas mereka di Hindia Timur. Kota ini menjadi pusat perdagangan yang ramai, menghubungkan Eropa dengan kekayaan kepulauan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh mengalir melalui Batavia, membawa kekayaan besar bagi Belanda. Ini menandai awal perjalanan Jakarta, sebuah perjalanan yang terkait dengan kolonialisme, perdagangan, dan pertukaran budaya. Perusahaan Hindia Timur Belanda yang juga dikenal sebagai VOC meninggalkan jejak yang tak terlupakan di Batavia. Didorong oleh keuntungan, VOC menggunakan kendalinya atas perkembangan kota. Mereka membangun kanal dan bangunan dengan gaya arsitektur Belanda mengingatkan pada Amsterdam. Kanal-kanal ini yang dirancang untuk irigasi dan transportasi memberi Batavia julukan Ratu dari Timur. Kota ini menjadi pameran kekuatan dan ambisi Belanda di wilayah tersebut. Kehidupan di Batavia terpisah. Orang Eropa tinggal di rumah-rumah besar di dalam kota bertembok, menikmati kehidupan yang istimewa. Di luar tembok kota, penduduk asli dan kelompok etnis lainnya tinggal di kampung-kampung, permukiman tradisional. Pembagian ini mencerminkan hierarki sosial yang diterapkan oleh VOC. Orang Cina yang didatangkan sebagai buruh dan pedagang membentuk komunitas yang signifikan. Mereka mendirikan permukiman mereka sendiri dan memainkan peran penting dalam ekonomi kota. Batavia, di bawah VOC, menjadi wadah peleburan budaya, masing-masing berkontribusi dengan karakter unik. Ketika kekuatan VOC melemah pada abad ke-18, pemerintah Belanda mengambil kendali langsung atas Batavia. Kota ini terus berkembang, mencerminkan perubahan zaman. Pemerintah kolonial melakukan proyek infrastruktur yang ambisius, memperluas batas kota dan meningkatkan sanitasi. Bangunan-bangunan baru yang dipengaruhi oleh gaya arsitektur Eropa bermunculan, menampilkan kemegahan era kolonial. Terlepas dari kemajuan arsitektur, kehidupan di Batavia tetap terbagi berdasarkan garis ras. Belanda mempertahankan posisi istimewa mereka, memegang peran administratif dan ekonomi kunci. Penduduk asli menghadapi diskriminasi dan kesempatan yang terbatas. Ketimpangan ini memicu kebencian dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Batavia, meskipun merupakan simbol kekuatan Belanda, menjadi tempat berkembang biaknya sentimen nasionalis yang pada akhirnya akan mengarah pada kemerdekaan Indonesia. Perang Dunia Kedua membawa perubahan dramatis ke Batavia. Pada tahun 1942, Jepang menyerbu dan menduduki kota, mengakhiri berabad-abad pemerintahan Belanda. Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta, nama yang diambil dari sejarah awal kota. Perubahan ini menandakan terputusnya masa lalu kolonial dan beresonansi dengan sentimen nasionalis yang berkembang. Pendudukan Jepang meskipun brutal memiliki dampak yang besar pada Jakarta. Jepang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang sebelumnya ditekan oleh Belanda. Mereka mendorong nasionalisme Indonesia meskipun untuk tujuan strategis mereka sendiri. Periode ini menyaksikan kebangkitan para pemimpin Indonesia yang kemudian memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Jakarta di bawah pendudukan Jepang mengalami pergeseran dinamika kekuasaan dan lonjakan aspirasi nasionalis. Bagian 5, Perjuangan Kemerdekaan Peran Jakarta. Menyusul kekalahan Jepang pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jakarta menjadi pusat panggung untuk perjuangan bersejarah ini. Nasionalis Indonesia yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta berjuang keras melawan pasukan Belanda yang kembali. Kota ini menyaksikan pertempuran sengit dan pergolakan politik saat rakyat Indonesia memperjuangkan kebebasan yang dimenangkan dengan susah payah.
Setelah 4 tahun revolusi, kemerdekaan Indonesia akhirnya diakui pada tahun 1949. Jakarta, yang telah memainkan peran penting dalam perjuangan ini, secara resmi dinyatakan sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru merdeka. Kota yang dulunya merupakan simbol pemerintahan kolonial, kini sebagai institusi yang bebas dan merdeka. Bagian 6, Jakarta sebagai ibu kota era baru. Dengan kemerdekaan, datanglah tanggung jawab untuk membangun kembali dan berkembang. Jakarta sebagai ibu kota negara menghadapi tugas berat untuk mengubah dirinya menjadi kota metropolitan modern. Pemerintah memulai proyek-proyek ambisius untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Bangunan dan monumen baru dibangun, mencerminkan identitas dan aspirasi nasional Indonesia. Populasi Jakarta membengkak ketika orang-orang dari seluruh Nusantara berbondong-bondong ke ibu kota untuk mencari peluang. Urbanisasi yang cepat ini membawa serangkaian tantangannya sendiri, termasuk kepadatan penduduk, kemiskinan, dan degradasi lingkungan. Terlepas dari tantangan ini, Jakarta terus berkembang, didorong oleh impian dan aspirasi rakyatnya. Bagian 7, Pembangunan Perkotaan, Tantangan dan Pertumbuhan. Pembangunan perkotaan Jakarta telah menjadi kisah tentang kemajuan dan tantangan. Kota ini telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, menjadi pusat keuangan dan komersial utama di Asia Tenggara. Gedung pencakar langit telah membentuk kembali cakrawala, sementara infrastruktur modern seperti jalan raya dan sistem transportasi massal telah dikembangkan untuk mengakomodasi populasi yang terus bertambah. Namun perkembangan pesat ini datang dengan konsekuensi. Jakarta menghadapi masalah terus-menerus seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan perumahan yang tidak memadai. Kerentanan kota terhadap banjir yang diperparah oleh perubahan iklim dan perencanaan kota yang buruk merupakan ancaman konstan. Terlepas dari tantangan ini, Jakarta terus berkembang, berjuang untuk menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Bagian 8, Warisan budaya perpaduan pengaruh. Warisan budaya Jakarta sama beragamnya dengan sejarahnya. Kota ini merupakan wadah peleburan budaya perpaduan tradisi Indonesia dan pengaruh dari masa lalu kolonialnya. Budaya Jawa tradisional masih terlihat dalam seni, musik, dan masakan kota. Pengaruh budaya Cina, Arab, dan India dapat dilihat pada arsitektur, makanan, dan praktik keagamaan kota. Jakarta adalah rumah bagi banyak museum, situs bersejarah, dan pusat budaya yang menampilkan warisan budayanya yang kaya. Dari sisa-sisa Batavia tua hingga galeri seni modern, kota ini menawarkan gambaran sekilas tentang masa lalu yang menarik dan masa kini yang semarak. Perpaduan budaya ini menjadikan Jakarta kota yang unik dan menawan, di mana tradisi dan modernitas hidup berdampingan. Bagian 9, Jakarta modern, kota global. Saat ini, Jakarta adalah kota metropolitan yang ramai, pusat ekonomi dan budaya utama di Asia Tenggara. Ini adalah kota yang kontras, di mana tradisi kuno bertemu dengan aspirasi modern. Kota ini adalah rumah bagi distrik bisnis yang berkembang, dengan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi yang menampung perusahaan multinasional dan lembaga keuangan. Ini juga merupakan pusat pendidikan, penelitian, dan inovasi, dengan universitas dan pusat penelitian kelas dunia. Jakarta adalah kota yang terus bergerak, terus berkembang, dan beradaptasi dengan tantangan abad ke-21. Ini adalah kota yang merangkul masa lalunya sambil melihat ke masa depan, berjuang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warganya, dan berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Bagian 10, Warisan Jakarta, kota yang senantiasa bergerak. Dari awal mulanya yang sederhana sebagai pos perdagangan hingga statusnya saat ini sebagai kota global, perjalanan Jakarta telah menjadi salah satu ketahanan, transformasi, dan gerakan yang konstan. Kota ini telah menyaksikan kolonialisme, perang, revolusi, dan pembangunan yang pesat, masing-masing meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada karakternya. Kisah Jakarta adalah bukti semangat gigih rakyatnya, kemampuan mereka untuk mengatasi kesulitan dan merangkul perubahan. Seiring Jakarta terus berkembang, ia membawa warisan masa lalunya, sebuah pengingat akan perjuangan dan kemenangan yang telah membentuk identitasnya. Masa depan kota ini penuh dengan kemungkinan dan rakyatnya bertekad untuk membangun Jakarta yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Jakarta, kota yang tak pernah tidur.